Kamu itu kalau ketawa jangan ditahan, lepasin aja sih. Kamu kalau ngobrol sama orang jangan nunduk kepalanya, gak menghargai banget. Seneng ya dipuji sama guru, gak usah besar kepala deh, kebetulan aja itu. Dan kamu cuma bisa diam karena kamu berpikir diam itu aman. Udah berapa lama ngerasain hal kayak gitu? Gak capek ya dimaki terus? Bukan cuma kamu kok, bukan cuma kita, hampir semua orang-orang baik merasakan itu. Pada kesempatan kali ini, izinkan aku Zena di Suara Sa Podcast untuk bercerita dan ngasih tahu kamu bahwa ada orang yang paling berhak bahagia di dunia ini, dan orang itu adalah kamu. Bersiaplah dan ayo kita mulai. Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Baik-baik aja kan? Kalau aku hari ini sangat bersyukur karena banyak menghabiskan waktu untuk diri sendiri. Dan apapun kabar kalian, nikmati ya. Nikmati pahit manis kehidupan ini dengan sebaik mungkin. Tuhan itu baik ya. Ia menjanjikan setelah kesedihan maka hadir kebahagiaan. Percaya gak sih kamu? Kalau kamu percaya, kenapa alasannya? Dan kalau kamu gak percaya, ada apa? Memangnya definisi bahagia menurut kamu apa? Kalau menurut aku, kebahagiaan itu adalah bentuk senyum dan tawa. Kebahagiaan itu adalah ketenangan diri yang menular. Dan gampang-gampang sulit sih. Iya, gampang untuk diomongin, sulit untuk dilakuin. Orang itu gak tahu apa yang sedang kamu rasakan. Orang itu hanya melihat dari apa yang dia lihat. Dia cuma lihat kamu lemah, bersalah, seolah kamu makhluk yang gak berpikir dan berperasaan. Sehingga dengan lantang dia menegur kamu, karena teguran itu menurut dia bisa merubah kamu. Ternyata bukannya merubah lebih baik, tapi kok malah merubahnya lebih ke nyakitin ya. Dan kita sebagai pemilik raga ini dengan kondisi hati dan pikiran yang gak baik-baik aja, pasti menganggap mereka jahat, gak punya hati, dan bahkan mereka gak pantas jadi manusia. Tanpa sadar, kita yang menjadi antagonis. Dari yang tadinya pendiam karena lugu berubah menjadi pendiam penuh rasa benci. Dan akhirnya kamu sadar itu, kemudian kembali menyalahkan diri sendiri. Merasa bahwa Tuhan sedang menghukum kamu atas kejahatan dalam hati kamu. Dan itu pernah aku rasain kok. Menyalahkan diri sendiri, merasa munafik. Sampai di titik ini aku menyadari, kasihan ya sama diri aku. Menjadi korban ketidakpahaman aku akan rasa percaya dan cinta sama diri sendiri. Kemudian tibalah di fase aku memaafkan diri aku. Aku menerima dan menghargai diri aku, dan sekarang aku berhasil mencintai diri aku. Masih dalam proses sih, tapi seenggaknya aku lebih banyak happy aja gitu. Jadi kebahagiaan itu bagaimana kita mengendalikan senyum dan tawa secara konsisten, optimis, dan percaya bahwa keberpura-puraan ini endingnya akan baik. Setidaknya kita menunjukkan pada orang di sekeliling kita bahwa I'm good and I'm really happy. Percaya deh, kamu gak akan rugi dengan berpura-pura bahagia, karena semua orang itu punya masalah. Dan yang membedakannya adalah bagaimana dia bisa tetap tenang dan baik-baik aja di saat pikiran dan hatinya sedang berperang. Aku gak tahu apakah cerita ini relate sama apa yang kalian alami, tapi memang ya teman-teman, setiap manusia dan setiap makhluk hidup di bumi ini tidak akan pernah lepas dengan yang namanya masalah. Tidak akan pernah lepas dengan yang namanya ujian.
aku pernah mendengar quotes, bukan mendengar sih, lebih ke membaca ya. Biasalah muncul di FYP, Instagram, dan TikTok gitu ya. Yang dimana tulisannya itu Allah mengatakan bahwa kalau ujiannya udah selesai, dipersilahkan pulang gitu. Dan quotes itu benar-benar ngebuka pikiran aku dan bikin aku sadar bahwa ya juga sih. Jadi memang ujian-ujian yang kita lalui di kursi sekolah itu ibaratnya adalah simulasi paling kecil di hidup kita, di awal-awal kehidupan kita. Ternyata memang hidup di dunia ini tuh akan selalu bertemu dengan ujian dan terus ujian sampai di titik terakhir kemampuan kita. Sesuai dengan janji Tuhan sih, yang dimana Tuhan tuh dia bilang bahwa dia tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan kita. Jadi kalau kamu merasa ujian kamu berat, berarti memang kamu itu mampu untuk bisa melewati ujian itu. Dan aku percaya bahwa kita punya kekuatan yang bisa sangat membantu kita untuk bisa melawan segala keresahan, ketakutan kita, dan masalah-masalah besar yang mungkin sudah menunggu di depan sana. Semangat terus ya, dan jangan pernah bosan untuk ngasih semangat sama diri kamu sendiri. Begitupun dengan ngasih semangat sama orang-orang di sekeliling kamu, karena kita gak tahu, mungkin ujian mereka lebih berat daripada kita. Mungkin mereka memang ahli untuk menyembunyikan perasaan sedihnya dari kita. Banyak loh yang memang teman dekat kita tuh gak berani untuk mengungkapkan masalahnya ke kita. Dia memilih untuk mendam masalah itu banyak banget teman-teman. Jadi alangkah lebih baiknya kita lebih ke memahami mereka. Kita kasih mereka support biar mereka gak merasa sendirian. Setidaknya kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Dan itu adalah langkah yang tepat menurut aku untuk menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Makasih ya teman-teman udah mau dengerin cerita di malam ini. Semoga apa yang aku sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan aku berharap banget teman-teman bercerita di kolom komentar, atau mau melalui Instagram juga gak apa-apa, ataupun TikTok juga gak apa-apa. Masih sama namanya, sama-sama Suarasa Podcast. Aku tunggu curhatan kalian, dan aku bakal seneng banget untuk merespon itu, membaca itu. Sampai ketemu di episode berikutnya teman-teman. Bahagia selalu ya, dan sampai jumpa.